Masuk. Ibu, terakhir kali kamu bilang mau makan sup dari restoran Dingxiang. Hari ini kubelikan untuk ibu. Dia siapa? Dia adalah penasehat hukum dari grup Lu, juga merupakan teman sekolahku dulu. Kau boleh memanggilnya Paman Ling. Halo, Paman Ling. Halo, Lingxi. Ibu, Paman Ling hari ini datang jangan-jangan untuk... Ya, aku sudah menyuruh orang melakukan investigasi terhadap semua yang dilakukan keluarga He beberapa tahun ini. Aku juga sudah mendapatkan detail aset dari propertinya. Jadi aku bisa mulai membuat surat perjanjian cerai sekarang. Tapi kalau dia berani melakukan hal-hal seperti itu, mungkin dia tidak akan mau menandatangani surat cerai tersebut. Lingxi, kau tidak perlu mengkhawatirkan ini. Dengan bukti yang kita miliki, mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Kebusukan keluarga tidak boleh disebarkan keluar. Kalau mereka bersedia menandatangani surat dan pergi, aku juga tidak mau menyebarkan kebusukannya. Karena bagaimanapun juga kalian berdua dan mereka memiliki hubungan darah. Tapi, kalau mereka tidak bersedia dan masih menginginkan sesuatu yang bukan milik mereka, maka aku akan membuat mereka disangsi sesuai hukum yang ada untuk membalaskan dendammu. Baik, aku ikuti kata-kata ibu. Kalau begitu, aku pergi mengantar dokumen kediaman Lu dulu. Kalian berdua silakan lanjut mengobrol. Paman Ling, hati-hati di jalan. Lingxi, Ya? karena Xiaodong tidak ada di sini, ibu mau menanyakan satu hal. Apa? Kamu yakin tidak mau masuk ke grup Lu? Ibu, aku yakin. Kita tidak bisa merubah masa lalu. Yang kupelajari adalah desain, bukan manajemen. Xiaodong juga sudah berjuang selama bertahun-tahun di posisinya sebagai manajer utama. Jadi lebih baik kita tetap mempertahankan keadaan seperti sekarang ini. Aku tahu ibu memikirkanku, ibu merasa bersalah dan mau menembus kesalahan ibu. Tapi aku benar-benar tidak memperdulikan ini semua. Bisa menemukan ibu kandungku sudah sangat cukup bagiku. Baik, tidak apa-apa kalau kau tidak mau bekerja di grup Lu. Tapi kau tetap harus bekerja sementara waktu, agar orang lain tahu sikap keluarga kita. Setelah proses cerai selesai, semua aset milik keluarga He akan menjadi milikmu, dan beberapa saham yang kumiliki juga akan kuberikan padamu. Ibu, Tidak boleh ditolak, kau memang seharusnya mendapatkan semua ini. tapi... Tidak ada tapi, aturan di dunia ini memang seperti ini. Kau harus memiliki ini semua agar kau tidak dilukai. Nanti, kalau kau mau menikah, kau juga bisa lebih percaya diri. Ibu bilang apa? Aku dan Nanheng tidak... Kenapa harus malu-malu di depan ibu? Kau sudah mengenal Nanheng selama 6 tahun, pernah putus dan sekarang berhubungan lagi. Sudah saatnya kau bertunangan dengannya. Setelah masalah ini selesai, kita harus bertemu dengan orang tua Nanheng. Pengacara Ling, ada urusan apa? Aku datang mewakilkan Nyonya Lu untuk memberikan dokumen ini kepada kalian. Terima kasih, berikan padaku saja. Apa maksudmu? Kita lebih baik bicara di dalam saja. Selain dokumen ini, aku juga mau menyampaikan beberapa hal dari Nyonya Lu. Masuk saja. Kau lihat ini dulu. Surat perjanjian cerai? Apa maksudnya ini? Kenapa Ming Hui menyuruhmu memberikan ini untukku? Dia mau bercerai denganku? Benar, Nyonya Lu Ming Hui berharap kau bisa keluar dari sini. Apa? Menyuruh anakku keluar dari sini? Kenapa bisa begitu? Kenapa? Karena Tuan He Yujie menutupi pernikahannya dengan Ye Yunxiang dari Nyonya Lu Meng Hui, dan juga karena Tuan He Yujie menukar kedua anaknya.
Semua ini memaksa Nyonya Lu Minghui untuk mengakhiri pernikahan yang dipenuhi dengan kebohongan ini. Ini kami berbohong demi kebaikan bersama. Siapa suruh dia tidak bisa melahirkan seorang anak laki-laki? Perilaku kalian ini sudah bisa disamakan dengan pembuangan anak. Kalau kalian mau membantah, silakan dibicarakan di pengadilan. Pengadilan? Bukankah ini hanya perceraian? Kalau Tuan He Yujie tidak bersedia menandatangani ini dan keluar, maka kami mau tidak mau harus memproses perceraian ini sesuai proses hukum. Nanti tentu saja kita akan bertemu di pengadilan. Yujie, Tidak bisa, tidak boleh bercerai. Kalau bercerai kita harus keluar dari sini dan kita tidak mendapatkan apa-apa. lalu kita harus bagaimana? Semua hal yang sudah diputuskan oleh Minghui, tidak ada orang yang bisa mengubahnya. Tidak bisa, kau tidak boleh bercerai. Kenapa Ming Hui bisa seperti ini? Kita sudah tinggal bersama-sama selama bertahun-tahun. Bisa-bisanya dia sekejam ini sampai mau mengusir kita semua. Yujie, kau coba bicara baik-baik dengan Minghui. Kau tidak boleh bercerai. Pikirkan Xiao Dong, kalau kalian bercerai maka dia akan menjadi anak haram. Benar, nanti Xiaodong juga pasti akan dikeluarkan dari grup lu. Yujie, Cukup, jangan bahas lagi. Aku harus memikirkan masalah ini dengan baik. Kita bicarakan 2 hari lagi. Kalau begitu aku pergi dulu. Ming Hui, coba kau pertimbangkan lagi. Sudah ditandatangani? Kita sudah hidup bersama selama bertahun-tahun. Kau sama sekali tidak menghargai hubungan kita. Menghargai hubungan kita? Saat kau menukar anakku, kau seharusnya tahu kejadian hari ini akan terjadi. Kalau kau menandatanganinya, kedua orang tuamu masih bisa memiliki apa yang dimilikinya sekarang. Tapi kalau kau sudah masuk ke pengadilan, maka ganti ruginya pasti akan lebih dari yang ada di surat perjanjian itu. Aku takut kalian nanti tidak sanggup membayar uang ganti rugi ini. Baik, akan kutandatangani. Sisanya aku serahkan padamu. Baik, kau bisa beristirahat dengan tenang. Ibu, karena surat perjanjian cerai itu sudah ditandatangani, apakah aku bisa... Mau bertemu dengan ibu kandungmu? Ya, Tentu saja boleh. Ibu? Kenapa? Apakah ibu terlihat sejahat itu? Dia juga tidak bersalah, dia hanya dibohongi. Tapi kalau saat itu dia menukarnya kembali... Kami sama-sama seorang ibu. Kalau aku tidak bisa melakukannya, maka buat apa aku memaksa orang lain untuk bisa melakukannya? Dan bukannya dia juga sudah dihukum. Walaupun aku dan Lingxi sudah berpisah selama bertahun-tahun, tapi sekarang aku memiliki kalian berdua. Apalagi yang kuharapkan? Lingxi, ini tempatnya. Ya. Masuk saja, seharusnya dia sekarang ada di rumah. Ibu, aku datang untuk... Jangan memanggilku dengan panggilan itu. Aku tidak pantas.